Membaca surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani tafawut farji'il basara haramil futur tumanji'il basara marrataini yang wariba ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasiyat walaqad zayyana sama atunya bimasobiha wa ja'al saya wa a'tadna lahum ala basai walilladzina kafaru birobbihim adzab jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha syaiqaw wa yatafur takadu tamayyazu minal ghayb kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Faqalu la ta'lamu kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bi ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Terima kasih jazakallahu khair untuk saudara Rayyan yang telah membacakan tilawah surat Al-Mulk, yang mana semoga tilawahnya bisa menambahkan keberkahan pada kajian parenting kita di sore hari ini. Amin. Saya lanjutkan. Hari ini insya Allah kita akan mendengarkan kajian parenting dengan tema menanamkan akidah yang lurus kepada generasi alfa, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Dwi Triyono. Beliau adalah pendakwah yang memiliki pengalaman sangat dalam ya. Beliau sudah berdakwah di 147 kabupaten kota di 21 provinsi, kemudian juga berdakwah di 6 negara.
di Jerman, Belanda, Australia, Thailand, Mesir, Enggak. dan Jepang. Beliau memiliki aktivitas sosial keagamaan. 2007 daurah intensif musim panas di Universitas Ummul Qura di Al-Aziziyah di Makkah, Saudi Arabia untuk guru bahasa Arab. Kemudian alumni PPRA 45 Lemhanas RI 2010, anggota Korps Mubalik Muhammadiyah Malang Raya nomor 199. Dan beliau juga memiliki taklim kajian rutin di sekitar Malang Raya, dan beliau pernah sekarang menjabat sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Malang dari 2022 hingga 2027. Kemudian menjadi pengurus tablik pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang tahun 2015 hingga tahun 2022. Sejak 2015, pengurus Dewan Masjid Indonesia Kota Malang 2022 hingga 2027, pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Malang 2020 hingga 2025, Foundation Denpasar yang didirikan 2002, founder Direktur Tawakal Foundation Denpasar 91 tahun 1991 hingga 2000. Beliau founder dan owner Al-Quran di tahun 1980. Tanpa banyak parenting, dengan tema menanamkan akidah yang lurus pada generasi alfa, kepada Ustadz Dwi Triyono kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Baik, Bapak-Bapak Ibu, khususnya para orang tua dari rumah wanita, bahagia dan semoga senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan Ramadan ini. Sama, apakah suara saya cukup terdengar? Jelas, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Tema kita pada sore hari ini adalah menanamkan akidah yang lurus pada generasi alfa. Mungkin nanti coba di-mute semua ya, pada moderator, tolong di-mute semua dulu. Sudah? Ya. Jadi tema kita ini adalah tema praktis sehari-hari ya. Mungkin nanti saya akan lebih banyak ingin mendengar di Eropa. Jadi aspek positifnya itu juga nyata gitu. Jadi era digitalisasi di mana sumber informasi melimpah dengan segala aspeknya, segala perspektifnya, segala sudut pandangnya, segala versinya, segala madhabnya kalau baca kita. Itu dalam beberapa hal itu justru malah menguntungkan. Bahkan malah membuat bisa berpikir merdeka, berpikir toleran, berpikir objektif, berpikir alternatif, ya, banyak pilihan, kemudian mana yang akan kita pilih. Gitu. Dan itu kembali kepada kaidah penting dalam Islam, yaitu wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan kebenaran itu dari Tuhanmu, yang mau iman silakan, mau kufur silakan. La ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama. Ini kaidah-kaidah penting ini bisa membimbing segala zaman, ya termasuk zaman sekarang ini. Bukan
dalam konteks pijakan agama kita nggak ada yang baru sebenarnya. Generasi Z, generasi Alpha itu ya tidak terlalu, jangan terlalu kayak kita menjadi panik atau ini hal yang kayaknya baru nggak bisa diatasi, nggak demikian ya. Ini kalau saya mengutip pandangan dari para pakar mengenai generasi Alpha yang lahir sejak tahun 2000. Kebetulan anak saya yang keempat itu yang lahir tahun 2000, pas tahun 2000. Kita dengan digital natif ya, yang sangat friendly dengan digital, dunia internet, dunia maya, dunia canggih. Sekarang dengan AI, artificial intelligence, itu melekat dengan mereka. Ya tentu kalau dikatakan apakah positif semua, ya tidak. Mesti ada positif negatifnya. Bukankah setiap zaman ada juga seperti itu? Di zaman saya misalnya SMA, ya kan SMA SMP saja, tahun 79 sampai tahun 82, itu sudah ada teman saya sekelas yang minum miras di dalam kelas, mabuk di dalam kelas dengan cara membeli eceran whisky itu di kantong plastik gitu. Jadi dia pamer ke teman-teman di kelas dia sedang minum. Ya. Apalagi merokok itu sudah populer SMP. Jadi mengenai ekses negatif budaya tentang kemuliaan Islam itu sepanjang zaman akan ada. Hanya saja mungkin orang bilang sekarang lebih masif. Tapi bukankah nggak ada jenis kelaminnya dalam teknologi itu? Sebagaimana masifnya kebatilan, kebenaran juga masif juga. Sekarang kalau kita mau belajar kristologi itu gampang sekali. Ada Kodonditan, ada Uni apa lupa namanya itu yang pendekar. Ada Jonathan Nandar misalnya gitu ya. Yang dulu sangat langka, sulit dan terbatas karena tidak interaktif. Sekarang juga pembela kebenaran juga masif banget, pembela kebenaran dengan segala aspeknya, segala bidangnya, bidang akidah, bidang akhlak, bidang ibadah, bidang fikih, bidang macam-macam ya, ekonomi, bidang budaya, itu semuanya lengkap, cepat, banyak, melimpah juga gitu. Jadi kita jangan kalap atau jangan panik, resah yang berlebihan membuat kita seolah kayak nggak bisa bergerak. Nanti kita malah jadi nggak bagus, psikologi kita jadi nggak bagus. Nah, ini poin-poin dasarnya dulu seperti itu. Nggak bisa ya di mute all nggak bisa ya, kok masih muncul lagi, biar nggak beda-beda gitu. Hostnya harusnya bisa mute all. Baik. Nah, maka kita kembali dulu kepada bagaimana kita membuat fondasi yang kuat. Nah, itu saja. Ibaratnya kita ini konten nih. Sekarang itu yang membludak itu konten, isi itu betul-betul membludak dan akan terus semakin menggila ya, karena big data ini yang apa yang dulu kita nggak ngerti, nggak jelas, nggak paham itu akan semakin menggila. Apalagi pegiat input data ini bukan tambah sedikit, tambah banyak dan terus bekerja 24 jam mereka itu untuk masuk ke big data itu sendiri. Sehingga ini kita informasi yang sifatnya plus minus itu akan terus berhamburan, melimpah ruah. Berarti yang dibutuhkan kecakapan apa? Kecakapan filter, menyaring yang terbaik untuk dirinya itu apa. Nah, itu harus punya pemfilternya. Filternya apa? Agama. Ya, kembali lagi. Jadi kalau kita bicara mengenai menanamkan akidah yang lurus, maka ya membekali anak-anak supaya punya filter yang hebat, filter yang kuat, filter yang anti bocor, katanya begitulah. Sehingga informasi melimpah malah disyukuri, alhamdulillah. Semakin mendapatkan kemudahan kita bisa memanfaatkan
informasi kita olah sedemikian rupa untuk kepentingan mengokohkan filter tersebut untuk supaya juga umat semakin kuat filternya, bukan cuma diri kita sendiri gitu. Nah, maka sekarang kita bicara filter dulu. Ini mohon maaf saya nggak perlu slide ya, saya ngomong aja. Jadi silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung aja. Diinterupsi juga boleh, kalau mumpung ingat misalnya boleh. Nah, jadi filter itu gimana? Kita mesti kembali secara prinsip, namanya pendidikan akidah itu yang pertama utama yang sangat esensi itu adalah tanggung jawab orang tua. Karena kita bicara misalnya rutabaga, rematabit, PAUD, itu kan usianya berapa? Usianya mungkin sekarang paling kecil mungkin 2 tahun, 3 tahun. Nah, selama 2 tahun pertama ini gimana posisinya anak-anak itu? Ya di rumah. Ya, ini posisinya di rumah. Nah, berarti anggap aja sudah sekarang mungkin semakin canggih, nanti ada rematabit usia berapa tahun mungkin naik. Tapi ya 2 tahun. Nah, apa patokannya 2 tahun itu? 2 tahun itu adalah kesempurnaan penyusuan. Rafisaluhu fi amaini, dan disapih ketika sudah 2 tahun. Anggap aja hak sekaligus kewajiban penuh untuk mencetak, menggembleng, mengkondisikan, mendidik itu ketika ada sampai usia 2 tahun. Itu betul-betul murni yang bertanggung jawab adalah orang tua, ayah dan ibu. Ya. Nah, kalau kemudian ditarik lagi, penentu keberhasilan mendidik sejak bayi sampai usia 2 tahun itu sebenarnya tidak ditentukan ketika lahir, hari pertama, tidak. Tapi bahkan ketika di dalam kandungan. Dalam kandungan itu juga menjadi penentu. Apakah yang kita kerjakan, apakah kita lakukan ketika anak kita masih dalam kandungan. Mau ditarik lagi, proses terjadinya pernikahan itu kan urusannya bibit, bobot, debet. Orang Jawa bilang itu. Itu juga ada hubungannya dengan kualitas calon suami dan calon istri. Sekarang misalnya anggap aja masa lalu, ya namanya kita nggak sudah terjadi. Tidak semua kita ideal, bahkan nggak ada siapa kita yang ideal sebagai calon suami ideal, calon istri ideal, dengan segala kekurangannya, dengan segala kemaksiatan yang dibawanya, masa lalunya, problematikanya. Terus gimana dong caranya untuk kita? Ya tobat nasuha. Suami istri tobat nasuha. Ingin menatap masa depan yang kuat, yang bisa menjadi filter, membuat filter bagi anak-anak kita, ya harus ada nih. Sekarang ada prosesi suami istri, ayah ibu untuk taubat nasuha, menempuh jalan yang benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sekuat-kuatnya, sepenuhnya. Ini startnya harus dari sana dulu, dari orang tua. Orang tua adalah harus siap untuk menjadi qudwah, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Maka harus menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang layak untuk diteladani. Nah, ini harus ada komitmen yang kuat, tidak mengalir gitu. Tapi ada komitmen yang kuat yang ditanya dengan taubatan nasuha. Dalam bab akhlak seorang muslim, maka taubatan nasuha itu ya sebenarnya ya tiap hari. Sebagaimana Rasulullah contohkan, beliau itu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsar min 70 marrah, kama qala Rasulullah. Jadi sungguh aku ini minta ampun kepada Allah dan tobat kepadanya dalam sehari nggak kurang dari 70 kali. Itu Rasulullah yang dijamin, yang maksum. Nah, itu adalah upaya untuk mengkondisikan diri kita ini, kita terus di dalam upaya untuk berbenah terus. Self improvement, terus mengembangkan dirinya,
untuk memperbaiki diri. Jadi pemberi teladan terbaik itu tidak pernah lepas untuk terus memperbaiki dirinya. Nah, nanti proses perbaikan diri dari orang tua itu seraya dikuatkan dengan terus menguatkan komitmen keagamaannya, pendalaman akidahnya, orang tua nih ya, orang tua dulu, ibadahnya, ya, nanti akan dilihat oleh anak-anak itu, akan dicontoh, jadikan teladan, dan kita pun tentu akan berpikir apakah gimana caranya supaya kami sebagai orang tua itu layak untuk menjadi teladan bagi anak-anak. Dan pendidikan atau edukasi yang paling kuat itu adalah dengan keteladanan, at-tarbiyah bil qudwah, dengan keteladanan. Nah, ini yang orang tua mesti siap semuanya. Kita bicara gen alpha itu sebenarnya jangan membicarakan anak kita dulu, ya bicarakan kita dulu. Kita sebagai yang orang tua ini yang harus paham, ini adalah startnya bukan langsung melihat anak sebagai objek, tapi kita ini sebagai teladan itu siap enggak mengkondisikan diri. Nah, itu adalah di antara berkahnya menjadi orang tua kan itu. Karena tanda kutip dituntut oleh situasi, keadaan yang memang harus begitu. Nah, dan itu perintah agama, jadi pas. Antara tuntutan kebutuhan dengan bimbingan agama itu menyatu. Jadi kita jangan malah merasa beban dengan kita menjadi orang tua itu artinya harus siap menjadi teladan, itu harusnya malah bersyukur, alhamdulillah, gitu, karena kita terjaga dengan sendirinya dengan sistem ilahi seperti ini. Nah, ini berjalan never ending proses, ini nggak boleh ada berhentinya. Orang tua terus menjadi manusia pembelajar, terus introspeksi diri, terus berupaya untuk menguatkan akidahnya. Ini yang harus disiapkan dari awal seperti itu. Dan seterusnya, bukan cuma mengawali, tapi seterusnya itu yang kita lakukan. Nah, ini baru aspek kita sebagai orang tua. Nah, sekarang baru kemudian bagaimana kita memperlakukan perjalanan anak kita ini supaya punya filter yang kuat, punya daya tahan yang kuat, punya kekebalan dari segala macam informasi yang negatif, ya, yang dia lihat dari smartphone yang dia punya, ya, karena ketergantungan penuh pada dunia informasi. Nah, itu harus dihitungnya itu relatif agak jelimet, ya, harus dari awal. Misalnya ketika berhubungan suami istri, misalnya, itu bagaimana tidak lupa untuk berdoa. Karena ini memang betul-betul niat ingin punya anak, ingin supaya hamil, itu betul-betul minta kepada Allah supaya dilahirkan anak yang soleh, terhindar dari setan. Doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibas syaitan ma razaqtana. Itu maksudnya adalah supaya dari awal anak itu ketika bahkan masih belum terjadi itu sudah dibentengi dari godaan setan. Dalam arti bukan setan nggak bisa goda, tapi dia akan tanda kutip dia akan kebal atau dia akan tahan terhadap godaan setan. Itu contohnya begitu. Nah, kalau kita mau membersihkan dalam bab tentang ekses negatif dari dunia digital itu apa? Itu kan godaan setan semua. Itu contohnya. Jadi ini sebenarnya relevansinya itu sejak sebelum terjadinya kehamilan bisa seperti itu. Nah, ketika sudah hamil, maka harus menjaga nutrisi yang baik, psikologis yang dijaga, kemudian banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak baca Quran, ya, banyak melakukan hal yang positif, yang baik, berderma, ya, mengembangkan positive thinking, ya, selalu punya harapan besar kepada anak-anaknya, kepada Allah Subhanahu wa taala, terus itu dikondisikan. Nah, kemudian dijauhkan dari mendengarkan hal yang negatif selama dalam kandungan, itu dijaga, ya, didominankan, misalnya apakah kita ngaji sendiri sebagai ibu atau sebagai ayahnya,
atau kalau apa, bosan atau mungkin butuh variasi dengan memperdengarkan tartil murotal misalnya, kemudian diupayakan supaya suasana itu yang baik untuk yang dominan ya selama di dalam kandungan. Nah, kemudian lahir juga begitu, sudah lahir itu semakin kritis lagi karena di dalam surah Al-Isra disebutkan wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Janganlah kamu ikut setahun kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi anak-anak itu, bayi itu yang pertama kali berfungsi itu kan pendengaran dulu. Pendengaran, baru penglihatan, baru hatinya. Ketika sudah akil balik, hatinya yang berfungsi secara sempurna. Bisa memilih yang baik, yang buruk, benar, salah, ya, dan seterusnya. Nah, selama belum akil balik itu, yang dominan adalah pendengaran dan penglihatan. Maka bagaimana kita sebagai orang tua itu memiliki apa namanya tanggung jawab untuk memperdengarkan dan memperlihatkan hal yang positif, yang bermakna, yang luhur, yang agung, yang mulia, yang bernilai tinggi kepada anak-anak kita. Itu ya sampai 2 tahun, terusnya sampai nanti dia akil balik. Ya, ketika usia belasan tahun itu tanggung jawab kita seperti itu. Nah, kalau dari awal kita antarakan demikian, maka dia basicnya dia sudah punya peletak dasarnya itu sudah kuat, gitu. Sudah kuat banget. Ya. Dia menanamkan akidah itu bisa sehari-hari dengan doa apa namanya sehari-hari itu sudah luar biasa. Mau makan ingat Allah, selesai makan ingat Allah, tengah-tengah makan lupa ingat Allah, mau tidur ingat Allah, bangun tidur ingat Allah, keluar rumah ingat Allah, masuk rumah ingat Allah, di perjalanan ingat Allah. Jadi terus dikondisikan untuk supaya ingat Allah. Kemudian mulai diperkenalkan tentang ibadah, apakah wudhu, apakah sholat. Yang nanti ujungnya itu adalah ingat Allah. Ingat Allah untuk kita sembah, ingat Allah untuk kita sembah. Itulah yang kita dominankan menjadi habit, menjadi kebiasaan. Gitu. Sehingga nanti akhirnya Kira bentar gini tuh nunggu. sebelum Oh naik kan sing ngirim kok Tapi kayak jarang-jarang. nunggu nih Leng. jadi akhirnya sebelum mereka diperkenalkan dengan dunia smartphone, dunia digital, itu harus dibiasakan dulu. Jangan sampai fondasi belum ada, pembiasaan belum ada, penyiapan mental spiritual belum ada, tiba-tiba dia langsung dikenalkan dengan dunia gadget. Nah, ini yang bahaya banget, sangat berisiko tinggi, itu risikonya sangat tinggi. Karena dia akan berpotensi untuk tidak punya filter, tidak punya pegangan, akhirnya ya sebisanya dia. Ya kalau Allah sayangi ya selamat dia, kalau enggak ya sudah hancur-hancuran. Nah, karena kita yakin bahwa semua itu ada prosesnya. Kenapa anak kita begini begitu tuh mesti ada proses yang mendahulunya. Tidak ada yang simsalabim, tidak ada yang aneh. Semuanya mesti ada pengantarnya, ada mukaddimahnya kenapa menjadi seperti itu. Walhasil sebenarnya itulah pegangan abadi yang dari saya sampaikan itu ya di segala zaman orang tua tidak akan ada pergeseran, itulah tugas utama orang tua seperti itu. Nah, baru kemudian pelan-pelan dan pasti kita mengkondisikan anak setelah kita bekali, kita kasih basic yang bagus tadi itu, sehingga nanti itu istilahnya tinggal mengingatkan, tinggal memoles, tinggal untuk mengarahkan karena sudah punya basic sebelumnya ditanamkan bertahun-tahun lamanya ketika di rumah. Nah, baru nanti dia diperkenalkan dengan dunia gadget itu dengan segala sifatnya itu diperkenalkan. Dengan segala aksesnya, ada orang yang sukses karena dunia digital, ada orang yang rusak, hancur masa depan juga karena dunia digital. Nah, itu yang perlu diperkenalkan, hukum sebab akibat yang harus ditanggung untuk mereka yang masuk dalam dunia digital yang serba cepat, serba instan,
serba lengkap ya, serba beragam, itu membutuhkan daya saring atau filter yang kuat. Nah, itu saya kira sebagai pengantar kajian kita pada sore hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Badui atas penyampaian materinya. Tadi bisa kita simpulkan ya bahwa mendidik anak di generasi alpha ini mungkin kurang lebih dimulainya itu sejak memilih pasangan, kemudian jika sudah terlanjur maka kita diminta untuk bertobat, yang mana perintah tobat ini juga harus dilaksanakan setiap hari, kemudian nanti dimulai dari ketika hamil, begitu juga ketika sudah lahir hingga anak semakin besar atau dewasa. Yeah. Mungkin itu. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari peserta yang ditanyakan yang mau ditanyakan ke Ustadz? Silakan. Silakan. Jika ada pertanyaan, silakan bisa. Ini ada satu pertanyaan, Ustadz, saya bacakan. Yeah. Dari Hafiz level 3. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, masalah sekarang ini adalah anak yang sudah balik secara fisik tapi belum akil secara pikiran. Bagaimana jika sudah terlanjur balik? Bagaimana menguatkan akidah mereka? Secara kadang mereka sudah punya pikiran sendiri. Ya, baik. Anak generasi alpha itu kan melimpah informasi ya, data melimpah. Kita bisa memang kita harus punya bahan yang cukup untuk memberikan dia masukan. Maksudnya kalau memilih jalan hidup begini, nanti ini akibatnya. Menempuh jalan yang sekuler, nanti ini akibatnya yang didapat ini. Menempuh jalan yang islami, ini didapatkannya dengan contoh-contohnya. Dengan role modelnya lah. Tokoh ini dulu Islam sekarang murtad misalnya, atau lain dulu non muslim jadi Islam, ini yang terjadi. Mungkin juga anak-anak di generasi apa itu condongnya materialistik dan instan, ya, tunjukkan apakah semua orang yang taat beragama itu miskin semuanya, apakah orang yang menjadi agama itu kaya semuanya. Ya, ini harus dikasih ini, diajak berpikir, diajak untuk membandingkan. Jadi fokus cara yang efektif, salah satu cara efektif untuk menyadarkan itu dengan membandingkan secara ilmiah, dan itu bahan itu banyak di dunia maya, sangat banyak, tinggal dicari aja. Jadi membandingkan itu penting sekali, dan itu salah satu kelebihan dari dunia digital, kan kita mudah untuk membandingkan karena banyak pilihan, banyak versi, banyak ragam gitu. Mereka yang menghina agama, bagaimana kesudahannya, hidupnya bagaimana, akhirnya bagaimana, ya, seterusnya. Jadi dikasih pilihan-pilihan yang beragam gitu ya. Bagaimana orang yang dekat dengan agama dengan segala aspeknya, yang jauh bagaimana. Itu banyak di compare, diajak untuk komparasi. Dan itu diakan diisyaratkan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum. Jadi kita diajak untuk mengambil pelajaran. Laqad kana fi qasasim ibroh, ya. Sungguh dalam kisah-kisah mereka terdapat ibroh. Nahnu su'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan padamu tentang pemuda Kahfi itu dengan kisah yang benar. Jadi
dan sekarang kan juga banyak inspiring story, cerita-cerita yang inspirasi itu banyak sekali. Jadi sebenarnya apa, tidak tidak terlalu sulit untuk nyari bahan menurut saya. Tinggal kita apa namanya, ajak. Memang kalau di doktrinnya mental ya, diajak untuk berpikir ya, diajak untuk menganalisa, diajak untuk apa namanya, membandingkan kalau begini nanti begini gitu. Itu sangat saya rekomendasikan ya. Karena itu yang paling mungkin. Dan kalau perlu ya pakai gadgetnya anak kita sendiri, untuk silakan dibuka apa, silakan dilihat gitu misalnya. Nah, kalau sebenarnya justru eh, generasi alpha ini, kalau betul dia dicirikan sangat eh, friendly dengan informasi, harusnya sudah matang apa namanya, akalnya, akilnya itu sebenarnya sudah matang. Jadi akil itu kalau dalam bahasa fikih dengan kemampuan untuk membandingkan secara ekstrim. Akil itu misalnya panas, dingin, jauh, dekat, berat, ringan, mudah, sulit, benar, salah, taat, maksiat, sesat, petunjuk, ya. Jadi hak, batil, gitu ya. Banyak, sedikit, tinggi, rendah. Pokoknya yang sebanyak ekstrim dia bisa banding, itu namanya sudah akil. Jadi dengan digital native itu justru keakilan itu akan sangat nampak, malah nampak menurut saya. Tinggal mungkin kita arahkan itu proses komparasinya supaya benar. Pihak atau unsur yang dikomparasikan itu supaya semakin tepat itu bagaimana. Itu yang saya kira malah menjadi bahan yang bagus ya. Dan mungkin tinggal diintensifkan saja lah di proses supaya nanti akhirnya bisa akil secara pikirannya, memang akil sebagaimana didefinisikan di dalam agama itu seperti itu. Namun yang lebih penting dari akil itu kan kemudian dia berpihak kemana. Kalau hanya mengkomparasi kan juga bisa jadi bahaya. Dia bisa bandingkan antara Islam, antara Muslim dengan Kristen. Nah, tapi kalau bandingannya dia akhirnya keperbiaannya kepada yang salah, kan bahaya juga. Nah, maka itu yang kita juga harus apa, pandai-pandai memilih konten, memilih konten yang tepat untuk, kan sekarang ini konten ini kan yang mahal itu kan argumennya. Kalau sikap itu kan sudah banyak. Misalnya harus harus Islam itu kan sudah banyak. Tapi kalau argumen kan bisa macam-macam. Kenapa harus Islam? Kenapa enggak yang lainnya? Itu kan kita bisa cari segala macam versi itu dengan mengapa harus Islam, itu kan banyak kita dapati di dalam dunia digital ini. Nah, mungkin pada anak kita itu pada argumen ini dia nggak nyantol atau nggak bisa terima, ya cari lagi argumen lainnya apa, argumen lainnya lagi apa. Nah, itu seiring dengan terbuka informasi, banyak hujat argumen yang baru-baru yang kita nggak kepikiran. Oh iya, kenapa harusnya pakai argumen itu, mungkin bisa lebih meyakinkan. Nah, itu kan nanti kita akan banyak ketemu itu. Jadi kita tanggap dengan optimis saja. Ya, tinggal kita butuh kesabaran untuk harus telaten. Ini dengan cara ini belum bisa, dengan cara yang lainnya sampai nanti akhirnya ketemu caranya. Itu saya kira. Jazakumullah khair atas jawabannya. Apa ada pertanyaan lain? Untuk peserta kajian parenting yang ingin bertanya, silahkan uh, mengangkat tangan atau menyalakan mic-nya, atau juga bisa menuliskan di kolom chat.
Sekali lagi, apa masih ada yang ingin bertanya? Ya, alhamdulillah kalau nggak ada yang tanya lagi, mudah-mudahan karena sudah jelas ya. Eh, kalau sudah jelas, Jadi ditutup saja kalau memang sudah nggak ada ditutup saja. Ya. oh ya, kalau emang sudah jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Dwi Triyono, maka kita tutup kajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita dengar bisa menjadi pembelajaran dan bisa kita terapkan dalam eh, prakteknya nanti. Eh, Amin. kemudian semoga bisa, eh, semoga anak-anak kita semuanya bisa eh, memiliki akidah yang lurus, yang kuat, yang tidak goyah mana zaman saat ini fitnah sudah tersebar di mana-mana. Kita tutup kajian kita mungkin terakhir doa Ustaz sebelum penutupan. Fadhal, Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita panjatkan doa. Semoga khususnya Bapak Ibu yang sedang memiliki anak yang masuk kategori generasi alfa, yang memiliki tantangan baru yang berbeda dengan kita, semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan bisa memanfaatkan dunia digital yang menggila hari ini untuk kebaikan, untuk menguatkan akidahnya, untuk menguatkan paham keagamaannya, untuk menguatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemudian diberikan filter yang baik, yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya karena apa? Iya. Alhamdulillah minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم آمين علينا في سفرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Kami ucapkan kepada Ustadz Dwi atas materinya, atas doanya. Kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu anta ilaik. wa atubu ilaik. Mantap ya. Iya, Ustaz. Jazakallahu khair. Saya selaku MC mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.